Tugas saya sudah selesai berarti. Kita kesepakatan saja, kita akhiri sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam 12 ya? Berarti ada waktu 30 menit. Oke. Kayaknya masalahnya ini sudah paham semua, sudah diisi, bahkan tadi sudah rata-rata sudah diisi ya, berarti kan sudah selesai. Pak, kasihan yang jauh ini mau balik karena ngisinya ini tidak bisa operator sama guru aja, harus ada persepsi yang sama antara guru dan kepala sekolah dan operator. Iya, itulah. Itu tim. Oke Bapak dan Ibu, saya langsung ke materi saja ya, biar waktunya lebih cepat, sehingga bagaimana sih yang harus diselesaikan oleh asesi. Yang pertama adalah komponen 1, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya mencoba ini menyampaikan ini nanti dokumen yang akan diminta oleh asesor. Jadi saya berbicara seakan-akan nanti asesor datang ke Bapak Ibu, ini yang akan diminta seperti ini. Ya, tentunya ini juga akan menggali dari per indikator. Ya, yang pertama tadi yang akan dikumpulkan yang wajib itu ada 6 ya. Kurikulum, program LKT, LKS-nya, ya termasuk program-program lain. Maka kalau di sekolah itu ada kegiatannya kemarin, tetapi ternyata kurikulumnya copy paste dari punya orang yang tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, maka harus dicek ulang. Padahal di indikator ini ada Pak, sudah kita lakukan, tapi di kurikulumnya tidak ada, karena kurikulumnya mohon maaf kemarin copy paste saja, ganti nama sekolahnya, ganti nama kepala sekolah, dimintakan tanda tangan. Banyak ternyata sekolah yang kurikulum itu tidak digunakan sebagai pedoman, hanya digunakan sebagai dokumen yang disimpan. Halo ya Bu, boleh apa lagi Bu? Kenapa? Oh Bu Ani, kemarin usul ke Pak, ternyata sudah keluar apa belum ya? Iya. Ya, jadi dalam menulis dokumen nanti Bapak dan Ibu harus mencermati semua butir dan indikator yang ada di instrumen sistem itu, karena itulah yang harus dilakukan, dikerjakan sekolah. Tadi disampaikan yang pertama, kalau semua butir ini jadi program sekolah dan dilakukan di sekolah, maka itulah sekolah yang standar sesuai harapan pemerintah. Ya tentunya kalau untuk sekolah-sekolah swasta harusnya lebih dari ini. Kalau sekolah swasta hanya sama seperti ini, berarti sama dengan sekolah negeri. Kalau sama sekolah negeri gedungnya kalah, bayar, terus akan yang lebih dari negeri. Maka orang-orang untuk dipelakkan sekolah swasta ya benar, memilih yang negeri, karena di negeri mendapat yang sama dengan di swasta, fasilitasnya lebih baik, biayanya lebih murah. Nah ini yang harus didorong oleh sekolah, maka kita akan menyusun program di atas standar yang ada di instrumen aplikasi ini. Yang
Kedua, nanti kita akan menulis ya laporan asesi akan ditulisnya sama. Kita akan memahami butir dan memahami indikatornya. Apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Nomor 1 kita bahas. Pendidik menyediakan dukungan sosial, emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Apa? Nanti tulisnya apa? Sekolah kami dalam menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, di antaranya di antaranya apa? Mengacu kepada indikator 1. Di indikator 1 apa? Menciptakan interaksi yang setara dan saling menghargai antara guru dan murid. Guru-gurunya kalau ajar di sekolahnya masih diktator enggak? Guru-gurunya kalau komunikasi ke murid bagaimana? Kalau muridnya nanya, apa yang dijawab oleh gurunya? Bukti dokumen itu, Bapak dan Ibu, kalau itu ada di kurikulum, tuliskan. Seperti yang ada di kurikulum, guru-guru kami melakukan ini. Kalau ada di RPP, tuliskan. Seperti yang di RPP, guru kami melakukan seperti ini. Kurikulum atau RPP-nya diupload nanti di pendukung, gitu ya, atau dimasukkan di Google Drive-nya di linknya dikirim. Atau ada contoh waktu guru ngajar yang komunikatif, ya, guru dengan anak bisa komunikasi yang bagus, anaknya luas bebas, gurunya juga menarik, gitu. Itu diambil video, mungkin tidak banyak, mungkin 1 menit, gitu ya, video cuplikan pembelajaran itu. Ada yang ada itu diambil foto, hanya saja dimasukkan di Google atau di YouTube. Kalau lebih banyak mungkin di YouTube itu bisa dimasukkan di sana. Nanti akan dimasukkan. Jadi nanti menjelaskan yang pertama butir 1 itu. Nanti Bapak dan Ibu, pada waktu Bapak Ibu didatangi asesor, ya, akan diambil 3 guru. Ada murid nanti ya, bahwa guru murid dapat saling menghargai. Nanti akan ditanya, Bu, kalau ngajar kayak apa? Tentunya seperti itu. Kalau ada murid yang selalu nanya, apa yang itu lakukan? Ya, yang sudah dasar nanya terus. Tentunya gurunya jadi, kamu itu nanya terus juga, nanti gantian. Nanti begitu juga muridnya ditanya, kalau guru ngajar kayak mana? Suka minta-minta enggak? Suka marah-marah enggak? Nanti akan diwawancara seperti itu. Kalau itu Bapak Ibu tidak lakukan, murid tidak bisa disogok. Nah, besok kalau ditanya, kamu ngomong begitu ya? Ya, sekalipun Bapak Ibu skenario-nya ditulis di sini bagus, besok asesor tetap akan menulis menurut wawancara dengan siswa bahwa ditemukan gurunya suka bentak. Akan muncul begitu. Gurunya kalau ditanya oleh muridnya cuek, tidak mau menjawab. Itu akan ditulis oleh asesornya. Maka ini tidak bisa hanya sebagai slogan atau hanya di program. Wah, kurikulumnya dibaik-baikin, bisa, dokumennya dibaik-baikin, tapi besok itu akan ini akan diperiksa, dokumennya diperiksa, muridnya diperiksa, praktek realnya itu akan diperiksa. Ya, untuk mengisi instrumen 1. Nanti dilanjutkan lagi instrumen 2-nya, indikator 2 maksud saya. Nah, indikator 2-nya apa ini? Ya,
memberi perhatian kepada murid yang memerlukan dukungan lebih. Murid kita itu ada yang memerlukan dukungan lebih, guru melakukan enggak? Ada enggak video kegiatan kemarin yang gurunya itu melakukan dukungan lebih? Mungkin ke anak yang kurang, setelah dijelaskan bla 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 di depan itu, gurunya datangi murid tertentu yang memang itu perlu bantuan lebih dibanding murid yang lain. Biasanya guru tidak, murid yang pinter itu diperhatikan, murid yang lemah diabaikan. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi nanti tulis di situ, kami melakukan dukungan lebih terhadap murid kami yang kategori apa di situ. Apa yang dilakukan oleh guru itu dijelaskan. Kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1A apa, kelas 1B atau kelas 1A, kelas 1 melakukan apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, kelas 4 sampai kelas 5 ditulis itu banyak. Dan cukup dilengkapi dengan dokumen. Ada video, ada RPP deskripsinya, ya dilengkapi. Itu diupload di. Nah itu yang untuk mengisi. Untuk berikutnya yang instrumen ketiga, memfasilitasi murid untuk mengembangkan keterampilan sosial emosi. Bapak dan Ibu bagaimana mengembangkan keterampilan muridnya? Oh murid saya itu emosional Pak. Kalau murid emosional atau gurunya yang bahkannya emosional, maka langkah apa yang harus dilakukan oleh guru mengajari murid? Yaitu ada istilah stop. Ya, diajari tidak stop. Terus bagaimana? Anak disuruh apa pada waktu stop? Dia ambil nafas, ya, pikirkan kenapa saya tadi ribut banget, baru bicara. Ya, guru juga begitu, usahakan lakukan itu pada waktu emosi, jangan terocos. Kenapa? Kalau waktu emosi kita terocos, yang keluar kebun binatang. Setelah keluar nyesal, kenapa? Ya aku tadi ngomong begitu, karena itu sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Maka gunakanlah stop. Itu juga diajarkan ke murid. Itu ditulis di dokumennya. Guru-guru kami juga melatih murid untuk apa? Mengembangkan emosional dengan cara stop. Nanti murid yang ditanya, pernah diajar stop kan? Enggak Pak. Guru yang ditulis sama gurunya ini, tapi muridnya tidak diajarin. Begitu wawancara, tidak ditemukan. Nah ini dilakukan, ditulis di laporan kinerja asesmen. Untuk berikutnya, keempat, memberikan umpan balik yang membangun. Umpan balik yang membangun sudah Bapak Ibu lakukan belum? Kalau sudah, tulis guru-guru kami melakukan umpan balik. Di mana umpan baliknya? Setelah selesai pembelajaran atau pada saat proses pembelajaran atau pada hasil ulangan. Buktinya apa? Kalau hasil ulangan, anak-anak setelah ulangan ada bawahnya catatan dari gurunya, ya, dalam bentuk umpan balik. Hebat kamu Aminah, hari ini sukses dapat 100. Tingkatkan lagi ya belajarnya, pertahankan ya. Nanti ditandatangani oleh orang tua. Atau Aminah biasanya dapat 0, tapi ini dapat 20. Tulis luar biasa kamu Aminah, sudah meningkat 2 tingkat dari ini. Belajar lagi ya nak, biar besok meningkat kembali. Jangan sampai ditulis kamu sudah berapa kali Bu ajari kok nilainya jelek terus. Jangan-jangan gurunya tidak bisa berubah balik.
Nah, ini juga harus dipahami. Semua guru paham apa itu umpan balik. Ya, ini dokumennya nanti dimasukkan, dituliskan di laporan ASES. Dokumennya apa? Kalau tidak ada video pembelajarannya, ada lembar ulangan. Lembar ulangannya dimasukkan di Google Drive. Di foto atau diambil dokumennya, dimasukkan di Google. Mungkin bisa dilihat. Ini yang ditulis pada laporan asesi untuk instrumen 1. Bisa dipahami yang saya sampaikan tidak Bu? Ya. Nanti di sini asesan yang ngeceknya melalui telah dokumen ditemukan umpan balik guru. Nah, telah dokumen berarti yang dilihat itu dokumen. Dokumennya apa? Lembar. Silakan. Artinya sebagian besar di satu satuan pendidikan mungkin melakukan umpan balik ataupun pendampingan khusus kepada anak. Tapi nanti ketika asesor datang, yang diwawancara itu kan tidak rekomendasi. Seandainya kita masukkan dalam instrumen itu dilakukan seperti apa yang kita lakukan, pas asesor datang yang terpilih itu guru yang tidak melakukan. Iya. Maka dari itu diupayakan semua guru itu melakukan itu. Tidak ada komunikasi ya Pak? Tidak ada, makanya ini harus dikuasai oleh semua guru, bukan dikuasai oleh satu orang. Ini tidak boleh juga hanya kalau disetting ini. Oh ini guru kelas 6 aja yang lakukan Pak, guru kelas 5 rubahan tidak boleh juga, karena ini tuntutannya semua guru seperti ini. Kalau yang nggak melakukan pas asesor datang dikasih libur gitu aja. Kalau itu terserah kepala sekolahnya ya. Ya, artinya Bapak dan Ibu kalau menyarankan Bapak pulang dari sini, semua gurunya diajar rapat untuk memahami instrumen ini. Makanya tadi sebelum ngupload ini ditanya siapa yang melakukan ini, katakan umpan balik. Oh saya punya Pak, apa bentuknya ini? Siapa lagi? Saya punya Pak, bentuknya apa ini? Siapa lagi? Tinggal nulis saja di sini. Di kelas 1A ini 1B, ini kelas 6, ini kelas 5. Nah, begitu. Dokumennya Pak masuk. Nah gitu. Yang lain mana Pak? Yang lain tidak sempat ambil wawancara gitu. Mudah-mudahan yang diwawancarai bukan yang lain. Tapi kalau diwawancarai yang lain ya masalah. Tapi asesor kemudian akan ngecek, oh ini kelas 5 sudah ada, kelas 4 ada. Aku tidak berubah juga deh. Nah, kan nanti Bapak dan Ibu dokumen ini oleh asesor akan dinilai. Nilai itu adalah yang kurang, yang perlu dioperasikan, yang perlu dicek lagi di sekolah, itu dicatat oleh asesor. Jadi asesor betul-betul datang ke sekolah, oh ini yang belum ada kelas ini, kelasnya apa tidak ada? Oh ternyata memang tidak ada, kan gitu. Ini sudah ada kecuali kelas, itu akan mempengaruhi nilai kita. Dan Bapak Ibu, nilai asesor nanti tidak ada lagi nilai 1, 2, 3, 4. Yang ada hanya 1 dan 0. Ya. Ini indikator ini kalau asesornya yakin dilakukan akan ditentang. Kalau tidak yakin tidak ditentang. Sekalipun asesornya yakin ditentang, kalau dokumen yang diupload tidak sesuai dengan centangan, nanti waktu validasi dihapus centangannya, maka nilai kita akan hilang. Jadi pada waktu asesor datang, Bapak Ibu betul-betul berjuang melengkapi dokumen. Dokumen itu lengkap dibawa asesor pulang. Ya, tidak boleh besoknya baru dikirim. Maka hari ini sampai asesor datang, dokumen sudah harus lengkap.
asesor ambil dokumen pada waktu datang ke sekolah. Setelah pulang dari sekolah itu sudah tidak ada lagi dokumen yang bisa diambil. Ini ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Kira-kira yang lain paham seperti itu juga yang lain? Atau perlu kita bahas kembali? Lanjut nomor 2. Oke. Butir 2. Pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung ketercapainya tujuan pembelajaran. Ruang kelasnya nyaman, sarananya lengkap, proses pembelajarannya jadi mudah, sehingga materinya bisa diselesaikan dengan baik. Indikator pertama, menyusun kesepakatan kelas secara partisipatif. Bapak dan Ibu sudah menyusun kesepakatan kelas? Sudah. Cara menyusun kesepakatan kelasnya kayak apa? Ambil di sini. Kesepakatan kelas itu ada nggak melibatkan murid? Ada. Ada. Dimulai dari apa yang melibatkan murid? Pemilihan ketua kelas bisa. Dimulai dari yang pertama, apa yang baik, harapan mereka. Iya. Harapan kelas ideal atau kelas impian anak. Anak menuliskan harapan. Tulisan harapan itu ada di kelas apa enggak nanti? Kalau itu ada di kelas, asesor ngakui itu terlibat. Tapi kalau itu tidak ditempel di kelas, tidak ada fotonya, hanya langsung jadi kesepakatan kelas, maka tidak dianggap itu melibatkan murid. Jadi harus dia benar-benar diawali seperti di MPLS ya. Kegiatan MPLS itu kesepakatan kelas itu dibentuk bareng murid. Anak-anak pengennya kalau kelas kita itu yang kayak apa sih? Yang bagus Bu, yang cantik Bu, yang harum Bu, yang tertib. Nah, tulisan-tulisan setiap anak itu ditempel di foto. Ya, setelah itu baru diminta biar ini menjadi bagus, diapain ya? Contohnya disapu Bu, diapain lagi, dicat Bu, diapain lagi, dipel Bu, diapain lagi. Nah, akan muncul seperti itu. Itulah kesepakatan kelas. Kalau kita juga nyapu, yang nyapunya bagaimana caranya? Setiap hari semua nyapu? Enggak Bu, piketnya berapa orang sehari sekian. Kalau enggak piket bagaimana? Nah, itulah muncul sanksi atau konsekuensi bagi mereka yang tidak melakukan. Ya, dimulai dari sana. Jangan sampai nanti sudah tahu-tahu semua kelas sama. Kenapa? Karena ngambil dari Google semua, ngambil dari GPT semua, atau ngambil dari Gemini semua, seragam. Gitu. Asesornya tahu kalau itu tidak melibatkan murid. Jadi bukan yang bagus itu mesti kualitas ya. Ternyata menurut ini proses itu yang utama, bukan produk. Maka nanti asesor akan melalui dokumen diperoleh bukti bahwa terdapat kesepakatan kelas di beberapa kelas sampel. Nanti dimasuki berapa kelas yang kesepakatan kelas dapat berupa pajangan kesepakatan kelas di ruang atau di tempat keramaian melalui wawancara dengan minimal 30 diperoleh mengenai proses penyusunan kesepakatan kelas. Nanti akan diwawancara bunyinya. Bagaimana cara nyusun kesepakatan kelas? Ya, saya nyusun aja Pak, sendiri di rumah. Saya ngetik sendiri Pak. Saya niru di Google Pak. Saya ngecek di GPT Pak. Maka nanti keterlibatannya enggak ada. Selain itu murid diwawancarai juga 3 murid. Nah, ada kesepakatan kelas.
kamu diajak nyusun enggak? Nah ini yang akan dipahamkan, tolong nanti ditulis hewan. Sekolah kami dalam mengelola kelas menciptakan suasana ini dengan cara satu, menyusun kesepakatan kelas, yaitu dengan langkah sebagai berikut, dengan hasil sebagai terampil, katanya seperti itu di ini, atau sebagai berikut ininya nanti di pendukungnya ada dokumen, foto, atau syukur kalau ada video waktu debat susun kesepakatan kelas. Pada waktu MPLS kemarin dokumen-dokumennya yang masih ada bisa diambil, karena waktu MPLS mestinya semua kelas sudah nyusun, tinggal punya dokumen atau tidak, kan itu. Ternyata nyusun memiliki dokumen itu repot sekarang. Kenapa? Yang diambil kalau kegiatan itu senpinya, yang dokumen yang diambil itu dokumen senpi, thread, nah itu. Tapi kegiatannya tidak diambil, kegiatannya tidak diambil. Untuk berikutnya, tidak menggunakan tindakan agresif baik secara verbal maupun non-verbal dalam pengelolaan perilaku murid. Dalam mengatur murid, guru-guru kami tidak melakukan, katanya, gitu dijelasin, tindakan agresif baik secara verbal maupun non-verbal, yaitu kami melakukan dengan cara apa? Kalau ada murid melanggar, apa yang dilakukan gurunya? Tarik kupingnya, kamu itu loh kayak, sudah tidak bisa diatur, tidak bisa hidup sama orang, mau hidup kita sendiri, itu sudah tidak boleh. Tapi banyak yang keluar seperti itu. Ya, ini ditulis sekolah kami dalam melakukan diantaranya sebutkan. Syukur kalau ada video-video penanganan kasus, penanganan kegiatan. Kalau di sekolahnya punya guru BK, ya lebih bagus lagi. Ya, ada psikolog, lebih bagus lagi. Nanti kalau ngecek di Google atau di GPT, ini saya rasa ini akan keluarnya ke sana, guru BK, psikolog gitu ya. Karena idealnya ke sana. Tetapi kalau kita belum melakukan itu, apa yang kita lakukan? Tidak usah ikutin chat Google, nanti diedit saja. Kalau bahasanya seperti tadi kata Mas Wawan, ya, pakai bahasa redaksionalnya bagus di Gemini itu, nanti dirubah. Kalau dia menggunakan bahasa, katakan menggunakan ini apa itu, guru BK, psikolog dan sebagainya, kita ganti. Mungkin guru kita pendekatan, kalau ada anak yang nangis dipeluk, ada anak yang kelahi, mungkin sama gurunya dipeluk, kenapa kelahi. Nah, itu yang ada yang seperti itu, lakukan yang seperti itu, ceritakan seperti yang itu. Jadi nanti kalau ditanya anaknya, nak kalau kamu ada kendala kelahi, diapain sama gurumu? Tarik telinga, Pak, dijemur, Pak, suruh berdiri, Pak, suruh ngangkat meja, angkat kaki satu, suruh jongkok, jalan jongkok. Itu akan diceritakannya. Ini langkah-langkah yang seperti itu tidak boleh lagi. Ya, nanti melalui wawancara dengan 3 guru, juga dengan 3 murid. Melalui observasi diperoleh fakta bahwa guru tidak menggunakan tindakan agresif. Nanti akan dicek di kelas, di survei, adakah guru yang melakukan itu. Untuk yang kedua, yang ketiga, mendorong terbangunnya perilaku positif murid berbasis tanggung jawab dan konsekuensi. Ini sesuai kesepakatan kelas. Bagaimana biar murid kita bertanggung jawab? Di antaranya di kesepakatan kelas.
Kalau dia melanggar harus ada konsekuensinya. Konsekuensi itu harus ada hubungannya dengan pelanggarannya. Contoh, murid terlambat disuruh berdiri huruf